Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya seandainya perempuan menolak ajakan jima suaminya, maka dia dilaknat. Bagaimana keadaan suaminya? Bagaimana keadaan jika kebalikannya, Ustadz, istri yang mengajak suami namun suami yang menolak, Ustadz? Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Akhwani wa akhwati, para pemirsa Al-Furqan TV, para pendengar radio suara Al-Furqan yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang rumah tangga, itu bicara tentang sesuatu yang sangat agung dalam agama. Yang tujuannya dunia akhirat. Salah satu di antara tujuan utama dunianya adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Adanya sakinah, mawaddah, warahmah. Wa min ayatihi ana khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Yani adanya sakinah, ketenangan, yani zahir, ketenangan batin, cinta, kasih sayang antara suami dengan istri. Salah satu di antara faktor utama terciptanya sakinah, mawaddah wa rahmah itu adalah terpenuhinya kebutuhan hidup. Lah, salah satu di antara kebutuhan pokok hidup manusia itu adalah nafsu biologis, nafsu seksual, yakni kebutuhan jima. Itu adalah salah satu di antara kebutuhan hidup manusia. Tapi masalahnya sekarang, kebutuhan biologis yang satu ini nggak kayak makan, nggak kayak minum. Makan dan minum itu gonok pasangan nih. Gonok pasangan ini maksudnya itu kepengen makan, makan sendiri bisa kenyang. Kepengen minum, minum sendiri bisa kenyang. Tapi kebutuhan yang satu itu harus ada pasangannya. Harus ada ini istri, harus ada sang suami. Padahal nafsu syahwat itu Allah letakkan ada pada laki-laki, juga Allah letakkan ada pada wanita. Sebagaimana laki-laki punya syahwat yang tersalurkan dengan istrinya, wanita pun punya syahwat yang tersalurkan dengan suaminya. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga, kewajiban istri melayani suami. Dalam arti, yani jangan sampai kalau suami sedang berhasrat, kemudian istri menolak tanpa ada uzur syar'i. Yani tanpa ada uzur syar'i semacam haid, nifas maupun yang lainnya atau uzur-uzur yang lain. Dan ancamannya berat. Sebagaimana yang Ibu sampaikan tadi, bahwasanya ancamannya berat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anat hal malaika hatta tusbih, dilaknat oleh malaikat sampai pagi hari. Tapi muncul pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu tadi, bagaimana kalau kebalikannya? Kebalikannya pun sama. Dari sisi seorang suami wajib untuk menjadikan istrinya itu afifah, terjaga kehormatannya. Jangan sampai sudah punya suami tapi kemudian nafsunya sejelalatan kemana-mana, nafsunya itu berontak kemana-mana karena nafsu syahwatnya tidak terpenuhi. Makanya, yani dulu para ulama-ulama kita itu berusaha bagaimana istrinya itu srek punya suami kayak dia. Dari sisi penampilan, dari sisi yang lain. Dan fikih pernikahan sendiri, Rasulullah SAW itu mengatakan, ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'a, wa sekalian pemuda, apabila kalian itu mampu ba'a itu mampu untuk finansial dan mampu untuk ngumpuli istrinya, silakan untuk menikah. Yang dari sisi kewajiban seorang suami untuk menjadikan istrinya itu nafsu syahwatnya itu terpenuhi sehingga
dia itu menjadi wanita yang solihah, afifah, yang gak kepikiran untuk selingkuh, gak kepikiran untuk berzina, gak kepikiran untuk melakukan hal-hal yang itu di luar yani kondisi syariat. Makanya kan Islam membolehkan untuk gugat khulu bagi seorang istri kalau ternyata mendapati suaminya tidak mampu melakukan yang semacam itu. Bahkan dalam fikih pernikahan juga seorang wanita boleh untuk rad, gitu ya, boleh untuk menolak meskipun pernikahan sudah terjadi, yani untuk membatalkan pernikahan itu apabila kenyataannya suaminya itu tidak mampu melakukan tugas yang satu itu. Kesimpulannya, kewajiban bagi suami untuk melayani istrinya yang sedang muncul syahwatnya. Kenapa? Karena tugasnya dia adalah agar istrinya terjaga kehormatannya, terjaga kesolehannya, terjaga fitnahnya, terjaga apanya dari hal-hal yang semacam itu. Tapi apakah ancamannya sama dengan ancaman yang ada dalam hadis tadi? Berarti suaminya dilaknat oleh para malaikat. Itu yang Anda nggak tahu. Karena itu masalah wa'ad wal wa'id, janji dan ancaman khusus. Janji dan ancaman khusus itu butuh dalil. Itu butuh dalil secara khusus. Bisa saja Anda mengatakan sesuai dengan kaidah. Itu juga berlaku untuk laki-laki. Kenapa Rasulullah menyebut itu laki-laki kepada perempuan? Karena biasanya yang asal duluan itu yang laki-laki. Biasanya begitu. Tapi kalau kebalik, bisa saja itu terjadi. Tapi karena ini masalah gaib, yang kita tidak tahu kepastiannya, cukup bagi kita dalil-dalil umum. Cukup bagi kita kaidah-kaidah umum bahwasanya kalau ternyata yang berhasad itu adalah yang wanita, maka sang suami wajib untuk menjadikan istrinya terlampiaskan syahwatnya agar terjaga kehormatan dan kesolehannya. Wallahu a'lam bishawab.